Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini merupakan video bagian yang kedua untuk materi depresiasi atau penyusutan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana metode penentuan nilai penyusutan menggunakan metode unit produksi. Untuk menghitung nilai penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi, kita hanya perlu mengalihkan kuantitas produksi dengan tarif penyusutan. Sehingga nanti akan muncul total nilai penyusutan per tahun yang akan kita jurnal pada jurnal penyesuaian untuk pencatatan nilai penyusutan atau pengurangan nilai atas aset tetap yang sudah kita gunakan. Nah, tarif penyusutan dihitung dengan cara menentukan harga perolehan, baru kemudian kita kurangi dengan nilai sisa atau nilai residu. Setelah itu kita bagi dengan perkiraan unit yang akan kita produksi atas aset tersebut. Nah, penentuan tarif penyusutan sangat penting karena ini akan berpengaruh terhadap total penyusutan yang akan kita jurnal di setiap akhir periode akuntansi. Nah, ini adalah contoh soal untuk metode unit produksi, di mana kita diminta untuk menghitung nilai penyusutan atas aktiva tetap atau dalam hal ini mesin menggunakan unit produk. Contoh soal, misalkan PT ABC membeli mesin dengan harga 600 juta dengan nilai sisa 40 juta dan diperkirakan mesin tersebut mampu menghasilkan 56 unit produk. Nah, kemudian hitunglah nilai penyusutan per tahun, nilai akumulasi per tahun, dan nilai buku per tahun dengan menggunakan metode unit produk. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, kita harus bisa menentukan berapa total unit produk yang kita hasilkan dalam tahun atau per tahun. Jadi ini akan mempermudah kita untuk menentukan total nilai penyusutan karena total unit produksi akan menentukan total penyusutan atau pengurangan nilai atas aset tetap yang sudah kita gunakan. Nah, hal pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus menentukan tarif penyusutan. Nah, untuk menghitung tarif penyusutan kita menggunakan persamaan yang tadi. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan perkiraan unit produksi. Nah, pertama, kita menentukan harga perolehan berdasarkan soal yang tadi. Harga perolehan atas mesin yang kita beli adalah 600 juta. Kemudian memiliki nilai sisa 40 juta dan total unit produk yang bisa diproduksi adalah 56.000 unit. Setelah ini, tinggal kita menentukan tarif penyusutan dari si mesin yang kita gunakan. Nah, setelah kita menentukan tarif penyusutan, baru kita bisa menghitung nilai penyusutan dengan mengalihkan kuantiti produksi per tahun dikali dengan tarif per unit produk untuk nilai penyusutan. Nah, berdasarkan persamaan dan berdasarkan soal yang tadi, kita dapat menghitung tarif penyusutan untuk si mesin sama dengan harga perolehan yang tadi 600 juta, kita kurangi dengan 40 juta berdasarkan nilai sisa yang ada di soal. Kemudian setelah itu kita bagi dengan total kemungkinan unit produk yang bisa diproduksi oleh si mesin tersebut. Nah, berdasarkan soal nilainya adalah yang 56.000 unit. Setelah itu muncul tarif penyusutan. Berdasarkan hasil hitungan ini, tarif penyusutan per unit produk sama dengan 10.000. 10.000. Nah, angka ini yang akan kita gunakan untuk mengalihkan dengan kuantitas per tahun dari produk yang sudah kita produksi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hanya perlu masuk ke tabel untuk penyusutan. Nah, sama dengan metode garis lurus yang kemarin, cuma sekarang metode yang kita gunakan berbeda. Nah, ini perkiraan unit produk selama 4 tahun. Tahun pertama 18.000, tahun kedua 16.000, tahun ketiga 12.000, dan tahun keempat adalah 10.000. Total unit produk hanya kita perlu kalikan dengan tarif penyusutan per unit produk. Sehingga muncul tabel seperti ini, teman-teman. Oke, pertama, harga perolehan. Tadi berdasarkan soal, kita punya mesin dengan nilai perolehan yaitu 600 juta. Nah, 600 juta ini adalah nilai yang kita catat secara pembukuan. Sehingga nilai buku dari si mesin yang tadi adalah 600 juta. Oke, di tahun pertama, berdasarkan dari total kuantiti yang kita rencanakan, kita memproduksi 18.000 unit produk. Oke. Nah, yang kedua, kita sudah menghitung tarif penyusutan. Tarif penyusutan perlu kita kalikan dengan hasil produksi si mesin. Misalkan di tahun pertama 18.000 berdasarkan tabel yang tadi.
Nah, ini kita kalikan dengan tarif penyusutan, di mana tarif penyusutan yang sudah kita hitung, oke, berdasarkan persamaan yang tadi adalah 10.000. Nah, jadi beban penyusutan di tahun pertama adalah 18.000, kita kalikan dengan 10.000. Sehingga beban penyusutan di tahun pertama adalah 180 juta. Nah, akumulasi penyusutan di tahun pertama sama dengan beban penyusutan di tahun pertama, yaitu 180 juta. Sehingga sekarang berdasarkan beban penyusutan kita nilainya 180 juta atau pengurangan nilai atas mesin yang tadi sudah kita gunakan adalah 180 juta. Dengan demikian, nilai buku di akhir periode di tahun yang pertama untuk mesin yang tadi adalah 600 juta kita kurangi dengan beban penyusutan atau pengurangan nilai atas mesin yang sudah kita gunakan. Nah, hasilnya adalah nilai buku di akhir periode di tahun pertama adalah 600.000 dikurangi 600 juta dikurangi dengan 180 juta. Sehingga nilai buku untuk tahun pertama adalah 420 juta yang merupakan hasil pengurangan dari 600 juta dikurangi dengan 180 juta. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun kedua? Caranya sama. Kita cek total produksi untuk tahun kedua. Berdasarkan tabel, total produksi untuk tahun kedua adalah 16.000. Nah, kita kalikan dengan tarif penyusutan 10.000. Total beban penyusutan pada tahun kedua adalah 160 juta yang merupakan hasil pengalian 16.000 dikali dengan 10.000. Nah, kemudian akumulasi penyusutan nilainya adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, sehingga total akumulasi penyusutan di tahun yang kedua adalah 340 juta yang merupakan hasil dari 180 juta ditambah dengan 160 juta. Lalu bagaimana dengan nilai buku? Caranya sama. Nilai buku di tahun pertama dikurangi dengan beban penyusutan di tahun kedua. Sehingga nilai buku di tahun kedua adalah 260 juta yang merupakan hasil pengurangan dari 420 juta dikurangi dengan 160 juta. Bagaimana dengan tahun ketiga? Caranya sama. Berdasarkan tabel, kita punya total produksi di tahun ketiga adalah 12.000. Sedangkan tarif penyusutan kita adalah 10.000. Sehingga beban penyusutan kita adalah 120 juta. Nah, akumulasi penyusutan kita tinggal kita tambahkan. Akumulasi penyusutan di tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan di tahun yang ketiga. Sehingga total dari akumulasi penyusutan kita di tahun yang ketiga adalah 460 juta. Lalu berapa nilai bukunya? Nah, tinggal kita kurangi. Nilai buku di tahun kedua tinggal kita kurangi dengan beban penyusutan di tahun yang ketiga. Sehingga nilai buku di tahun yang ketiga untuk mesin atau untuk aset yang kita miliki adalah 140 juta. Di tahun yang keempat caranya sama. Sehingga nanti nilai sisa di akhir periode atau di tahun keempat adalah 40 juta sesuai dengan soal yang tadi. Jadi itu teman-teman metode penyusutan untuk metode yang kedua menggunakan metode unit product. Nah, lalu jurnalnya bagaimana? Di tahun pertama, beban penyusutan kita nilainya 180 juta. Akumulasi kita nilainya adalah 180 juta. Ini jurnal penyesuaian yang perlu kita buat untuk penyusutan aktivitas tetap berupa mesin menggunakan metode unit product. Lalu bagaimana di tahun kedua? Tinggal kita cek beban penyusutan. Beban penyusutan nilainya 160 juta di tahun yang kedua, sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan di debit 160 juta dan akumulasi penyusutan di kredit nilainya adalah 160 juta. Ini jurnal untuk tahun pertama dan tahun kedua. Tahun ketiga dan tahun keempat tinggal kita ganti angkanya. 120 juta dan 100 juta untuk tahun yang keempat. Seperti itu teman-teman untuk video kali ini menggunakan metode unit produksi untuk menghitung nilai penyusutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.